Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, selamat datang yang bisa hadir online, live di kajian suluk online gelombang ke-11. Pertemuan ke-14 kita nih. Hari ini nggak terasa ya, sudah 14 minggu kita berikhtiar mengaji bersama satu ayat demi satu ayat dan mencoba untuk memperbaiki diri dengan memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga kajian ini, apa yang dipaparkan di sini, Allah rahmati, Allah yang membimbing, gitu ya. Kalau bukan datang dari Dia, nggak ada gunanya, biasanya sia-sia, gitu ya. Tapi semua yang datang dari Allah itu pasti bernilai tinggi. Namun demikian, tak ada satupun sebenarnya dalam kehidupan ini yang tidak ada di dalam kendalinya. Artinya secara esensi, semua yang terjadi ya Allah Ta'ala yang menghendaki. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana penyikapan kita, cara pandang kita terhadap kehidupan kita masing-masing, terhadap takdir yang menimpa kita, terhadap ujian yang tengah mendera, barangkali diberi sakit, diberi konflik, ya, diberi kesempitan, dan lain sebagainya. Nah, kita masih belajar di gelombang ke-11 ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Minggu lalu kita sudah sampai kepada episode Musa alaihissalam, sebenarnya sudah bertemu dengan Syuaib. Tapi saya mau zoom in dulu di episode ini, ketika Musa duduk di sumur dan menolong dua putri Syuaib alaihissalam. Karena ini berkaitan dengan masalah perjodohan. Nah, kemarin menerima ini hangat ya, di titik ini gitu ya. Jadi secara esensi satu sisi dari Musa alaihissalam yang ada di sumur itu, kemarin kan saya kasih tahu di dalam sejarah juga di Alkitab dikatakan peristiwa sumur menemukan perempuan sebagai jodohnya itu terjadi juga di zamannya Eliazar dan Ibrahim alaihissalam yang mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak gitu. Dikatakan di situ Ishak nggak boleh mendapatkan jodoh dari tempat di mana mereka berada dan harus kembali gitu. Itu ada simbol tertentu. Jadi si jodohnya itu harus dari tempat fitrahnya gitu. Jadi kehidupan ya, kita di situ memperhatikan bagaimana kehidupan nabi-nabi itu, kehidupan orang-orang yang sudah berserah diri, mau itu waliullah, menjadi demikian bunyi, dan kita bisa mempelajari walaupun sudah bedanya sekian ratus tahun, berabad-abad ya, tapi cerita itu menjadi abadi, sahabat-sahabat, karena mereka berserah diri pada sebuah skenario ilahiyah. Nah, ini yang sebenarnya dalam suluk kita harus tunduk itu di situ, karena hidup ini nggak bisa semau gue gitu, nggak bisa. Kehidupan ini adalah papan catur miliknya. There's a reason kenapa kita lahir di tahun itu, di orang tua yang itu, kondisinya seperti itu gitu. Dalam wujud yang seperti ini ya, kendaraan jiwanya yang ada sebagai laki-laki, sebagai perempuan gitu ya. Walaupun karakteristik dari jiwa itu sendiri harusnya semua orang itu laki-laki, dalam arti laki-laki itu akalnya yang kuat gitu. Makanya ada hadis begini, Siti Aisyah itu adalah seorang laki-laki berjubah perempuan gitu. Nah, ini memicu sebuah pembicaraan dan diskusi panjang tentang makna gender dalam Islam. Kemarin saya ketemu sama Joram van Clover di Belanda ya. Beliau salah satu mu'alaf yang menarik kehidupannya adalah beliau itu anggota parlemen Belanda, pernah jadi anggota parlemen Belanda, dan sewaktu dia jadi anggota parlemen Belanda itu dia masuk ke partai yang right wing ekstremis gitu. Itu pokoknya benci banget sama Islam. Kata-katanya, komentarnya bikin sakit telinga gitu kalau didengar. Pokoknya
sampai dia itu mendedikasikan dirinya suatu hari di tahun 2014 katanya dia mundur dari parlemen gitu. Kalau kita mau mundur dari DPR gitu ya, mundur dari parlemen, dia khusus membuat buku. Dia sudah melakukan sebuah riset, intinya ingin menggali keburukan-keburukan Islam. Nah, ketika dia mendalami itu, kan dia harus buka-buka Al-Quran, ya, bertanya. Nah, ini yang bagusnya dia tidak mengambil keputusan sendiri, dia ambil mengquote gitu ya, tanya orang yang dianggap tahu tentang Islam. Tapi dia ingin, nah kan kamu salah, tujuannya awalnya seperti itu. Akhirnya dia menghubungi Hamzah Yusuf, misalkan Syekh Murad yang di Cambridge University, korespondensi. Apa sih maksud ayat ini? Kenapa? Jadi banyak isu-isu yang diantaranya masalah gender ya. Dalam pandangan orang Barat, perempuan itu makhluk yang diopres gitu di dalam Islam. Mereka berpikir kita dipaksa, perempuan itu dipaksa memakai kerudung. Karena yang mereka lihat berita dari Taliban misalkan ya perempuan harus pakai burka semuanya. Kalau enggak dipecut misalkan. Nah, itu kalau udah kayak begitu dipaksa begitu udah sensitif aja untuk HAM katanya gitu. Nah, maka dia mulai membuka ayat demi ayat, hadis demi hadis. Si Rasulullah dibuka gitu ya. Dia belajar buka bukunya Martin Lings dan lain sebagainya. Tapi semakin dia belajar Islam, semakin dia melihat loh kok sebenarnya ini agama ini tidak separah atau bahkan bukan tidak separah. Bertentangan gitu. It's not the whole story dengan apa yang dia selama ini dengar dan baca di media massa. Sedemikian rupa sampai akhirnya di bukunya itu dia cerita ada momen namanya Eureka Moment gitu ya, momen ketika dia gitu ya malam-malam sambil baca di bukunya berserakan gitu, mau bikin buku tentang anti Islam. Dia bertanya tentang siapa sih figur Muhammad gitu ya. Kan orang Barat tuh nggak ngerti apa kita memuja Muhammad seperti mereka memuja Yesus gitu kan, itu nggak ngerti mereka posisi Muhammad itu apa gitu ya. Kenapa dikiranya kita sujud ke Ka'bah tuh menyembah Ka'bah. Those Muslim worshiping, di antaranya kita berhala gitu, menyembah berhala karena nggak paham, mereka cuma lihat liputan sejenak, orang doing pilgrimage semua pada sujud gitu ya, dikiranya hatinya ke situ. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya jadi banyak hal yang miss, mereka tidak paham tentang apa sebenarnya hakikat dari Ka'bah itu. Ya jangankan mereka ya, wajar ya anak saya yang umur 8 tahun aja tanya gitu, do we worship Ka'bah? Apa kita menyembah Ka'bah? Terus dia bilang Ka'bah itu Baitullah kan disebutnya. What is Baitullah? It is the house of God. Dia bilang kan, kok kecil rumah Tuhan, sekotak gitu. Saya ingat dia bilang lebih gedean rumahnya Will Smith katanya. Ada kolam renangnya lagi. Nah, hal-hal seperti itu tapi kan sebenarnya buat kita jadi memicu untuk belajar lebih dalam tentang makna dari semua. Jadi agama itu banyak yang simbol ya, bersifat simbolisme. Karena kita hidup di dunia simbolisme sebenarnya. Bahwa kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, itu kan kemudian ditafsirkan macam-macam. Kaum feminis menyerang Islam dari itu gitu, dengan tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat ayat yang lain, ketika apa itu makna rijal. Ya, nanti kan rijal itu berkaitan dengan arjul. Rijal tuh artinya laki-laki. Arjul tuh kaki. Jadi lelaki yang dimaksud makna hakiki lelaki itu orang yang punya kaki. Kaki itu untuk apa? Untuk berjalan. By definition, sahabat-sahabat, orang yang tidak bersuluk, tidak berjalan menuju Tuhan, itu bukan laki-laki. Terlepas gendernya laki atau perempuan. Makanya disebutkan Aisyah itu laki-laki yang berjubah perempuan. Coba lihat hadisnya, dilihat. Kan aneh tuh sebenarnya. Begitu.
Kan bukan menjadi transgender, bukan seperti itu, tapi ada sebuah makna hakiki di balik segala sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan aspek keihsanan. Makanya agama itu, ad-din tuh pilarnya ada 3. Dan itu ingat hadis panjang ya, Rasulullah bertemu Jibril alaihissalam mengajarkan tentang ad-din di depan para sahabat. Ad-din itu pilarnya Islam, iman, ihsan. And by definition, ad-din adalah seluruh kehidupan kita. So there are so many layers in our life. Jadi kalau kita berkutat hanya masalah syariat, kita kehilangan aspek iman dan ihsan di situ. There's something deeper layer than that. Karena keimanan seseorang kita nggak bisa lihat, betul, apalagi keihsanannya. Malaikat aja lewat tuh, nggak kedeteksi sama mereka. Padahal makhluk malakutiyah gitu ya di alam situ. Nah itu, nah suluk itu dengan izin Allah kita mencoba menyelami kehidupan. Kalau di kisahnya Bima itu ada apa namanya, dia mencari air suci masuk ke telinga gitu ya. Banyak di kisah-kisah apa namanya legenda-legenda gitu tentang pencarian holy water gitu kayak gitu. Dulu Alexander the Great dikatakan mencari itu air yang sama itu di dalam diri kita. Nah, air ini adalah salah satu hakikat yang ada di sumur. Sumur itu orang datang ke situ kenapa? Karena air. Tubuh kita 70% air, bumi 70% air. Air adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan. Orang bisa nggak makan berhari-hari, tapi nggak bisa berhari-hari tidak minum. Lebih cepat mati. Demikian esensialnya air itu. Nah, apa kaitannya air, sumur, dan perjodohan? Sahabat-sahabat, ketika kita bertobat kepada Allah Ta'ala, ketika hati kita bilang, aku pengen kembali padamu, ya Allah, silakan atur kehidupanku. Pokoknya aku ingin kembali bersih. Kalau sudah saatnya aku dipanggil, ingin bersih, benar-benar aku ingin selamat dunia akhirat gitu. Hati kita pengen dibersihkan. Nah, mulai itu yang berserak itu dikumpulkan. Nah, itu doa Imam Ali kalau suka di-quote tuh di kartu undangan pernikahan ya, dan kumpulkanlah yang terserak. Itu benar-benar terjadi tuh, benar. Seperti keping puzzle tuh, pertama sebelum kita menyusun keping puzzle, pernah nyusun puzzle ya? Mau itu yang 1.000, 2.000 pieces. The first thing to do is kumpulkan semua di satu box gitu. Kalau puzzle-nya keleleran di mana-mana, dijamin nggak akan pernah bisa menyusun itu. Pertama, dia harus utuh ada di satu kotak. Kemudian, kita mulai mengidentifikasi dari yang paling mudah. Biasanya kalau bikin puzzle, kita cari dari bagian yang paling luar. Karena jelas garis ya. Kumpulin itu semua. Nanti bertahap. Mana gambar image yang paling. Nah, dari pengumpulan yang besar, kita mulai mengumpulkan ke si keping-keping puzzle tertentu, misalkan, wah ini daerah warna merah, kumpulin merah, hijau, kumpulin hijau. Itu termasuk kepada mengumpulkan yang terserap. Sampai pada akhirnya, sahabat-sahabat, kehidupan kita, perlahan-lahan itu Allah kumpulkan. Kan jodoh itu bayi nggak ada. Gitu. Nanti suatu saat ketemu jodohnya. Kadang proses pertemuan jodoh ini juga berliku-liku ya. Pernah gagal dulu mengidentifikasi jodoh, gagal dalam tanda kutip tentu ya. Tentu semua dalam sebuah takaran ilahiyah. Kenapa harus bercerai misalkan? Kenapa harus menikah sekian kali? Nggak ada yang namanya kegagalan dalam hidup. Itu notion pikiran kita secara umum. Karena kalau kita bilang itu gagal, sama seperti kita mocking, ya, mencela takdir yang dia sudah tetapkan. Tidak sampai hati rasanya. Karena seolah-olah kita bilang sama Tuhan, dia merencanakan gagal. Padahal, ya siapa sih yang mau menikah kemudian cerai, betul nggak? Who knows? But it happened. It happened. It's part of life. Itu bagian dari, wah, keping puzzle-nya salah, dan kemudian dikumpulkan bersatu, menyatukan yang lain gitu. Itu bagian dari dihimpunkan yang berserakan.
Kalau tidak cocok ya gimana lagi gitu. Dan itu terjadi. Dan dalam Islam itu diperbolehkan makanya. Karena di ajaran lain strict nggak boleh. Yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. But in reality kadang itu terjadi gitu. Dan Islam membuka ada pintu walaupun Allah tidak menyukai katanya gitu. Nah, itu juga masih misteri maksudnya apa? Karena ada kisah seperti ini, Ibrahim alaihissalam strict gitu ya, mendatangi Ismail anaknya yang sudah lama tidak ditemui, tahu Ismail menikah sama perempuan yang tidak pas, langsung bilang nggak ketemu sama Ismail, nitip pesannya sama istrinya itu. Kalau ketemu Ismail, kalau Ismail pulang, bilang dia untuk mengganti daun pintunya. Wah, pakai bahasa simbolik. Tapi Ismail begitu pulang, dikatakan tadi bapakmu ke sini. Oh ya, apakah dia memberikan suatu pesan? Ya karena Nabi ya punya ilmu. Begitu dibilang begitu, udah paham dia. Nah pasti tentu mungkin ada cerita tentang ini yang lebih dalam ya, karena Allah tidak akan memisahkan pasangan yang apa namanya tentram di situ, ada kemelekatan, maksudnya ada kesatuan di situ. Pasti ya dugaan saya itu turun begitu Ibrahim mengatakan gitu karena dalamnya sudah, kalau bahasa Sunda tuh rajet gitu, udah ada emptiness yang the gap is too big gitu, is a chasm. Susah untuk bridging di situ, biasanya seperti itu. In that case perpisahan mungkin bisa jadi yang terbaik karena dia akan efeknya kepada jiwa. Ada seseorang yang dikatakan dia istrinya minta cerai gitu ya. Terus dia tetap bertahan si laki-laki ini. Tapi gurunya mengatakan jangan, katanya harus dilepas karena itu mengotori jiwamu. Wah, ada seperti itu, khasanah seperti itu gitu ya. Jadi kalau tetap dipertahankan, dianya ya udah nggak bisa. Nah, ini khasanah pernikahan lain ya, khasanah lain dalam menemukan sumur-sumur diri, bahwa di situ di sumur itu ada pasangannya. Sumur adalah simbol dari air kehidupan. Jadi dalam pernikahan yang diberkati, yang kita tahu itu air kehidupan ini ada kesegaran tertentu di jiwa. Walaupun tampaknya kata orang dari luar ya, kayak nggak apa ya, biasa-biasa banget atau apa, tapi yang bisa merasakan kan kedua belah pihak itu. Ya. Nah, makanya tentang pasangan ini ada suratnya nih, surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 49. Maka konsep soulmate itu tidak mudah sebenarnya. Kita kan sering aja bilang, oh my soulmate, my soulmate. Kalau kata Al-Ghazali ya, mengenal jiwa itu lebih sulit dari mengenal qalb. Nah, itu dalam tuh kata-kata itu. Kita harus berarti sebentar, qalb saya yang mana? Nah, jiwa yang mana? Di pelajaran kedokteran anatomi itu nggak ada dikenal jiwa. Kalaupun ada namanya kedokteran jiwa, tapi itu namanya penyakit psikiater. Sama sekali tidak menyentuh di jiwa yang hakiki, tapi dia sebagai sebuah jadi itu simptom di badan kita, di pikiran kita gitu. Tapi sama sekali tidak bicara tentang jiwa. Jiwa itu dibicarakan hanya dalam khazanah agama. Jiwa yang maksudnya nafs ya. So the idea of soulmate adalah sebenarnya begini. Kalau kita mau menemukan pasangannya, atau kita sudah ada yang menikah masing-masing ya, kita nggak pernah bisa mengharapkan pasangan kita untuk memberikan kita kebahagiaan. Jangan pernah seperti itu. That is absurd, pertama. Yang kedua, it out of our hands. Dan memang tidak seperti itu. Kebahagiaan itu kita dulu, dari dalam arahnya, bukan dari luar ke dalam. Kita akan pontang-panting kalau begitu cara pandangnya. Selalu mengharapkan anak kita membahagiakan kita, ya nggak bisa gitu. Kitanya bahagia dulu, dia otomatis. If you are
pakai kacamata pink ya semua akan jadi pink gitu, something like that. Jadi kalau cara kita memandang kehidupan yang sudah tepat, sudah benar, rasional kita sudah benar, semua tuh jadi indah. Itu caranya dari dalam keluar. Selama kita masih mengharapkan I wish you like this gitu ya, aku berharap that expectation ya, semakin besar ekspektasi kita sama orang lain, semakin menderita kita. Semakin kita tidak bebas. Semakin kita didera terus oleh satu kekecewaan ke kekecewaan yang lain. So the idea of soulmate adalah cara kita mengenal pasangan ini buat yang jomblo-jomblo ya. Yang semoga Allah ketemukan pasangannya. Cara kita mengenal pasangan sebenarnya harus pertama mengenal diri kita dulu. And then we know what we really need, what we really want in our life. Soulmate. Jadi di sisi lain, karena disebut soulmate, jangan lihat physical. Physical itu tidak hanya bentuk fisik ya, tapi kehidupan juga secara fisik. Kok dia begitu? Kok penghasilannya kurang gitu ya? Kok pendidikannya gitu? Karena jelas tuh ayatnya dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan laki-laki yang budak itu lebih baik gitu ya, sampai kayak begitu. Jadi kalau sampai disebutkan yang pokoknya penampilan fisiknya nggak oke banget menurut hawa nafsu kita dan syahwat tentu saja, tapi dia orang yang beriman itu jauh lebih baik dibanding orang yang keren, semua bibit bobot bebet cocok tapi nggak ada imannya. Karena harta itu akan berkurang, akan hilang, kecantikan akan pudar gitu. Jadi artinya yang kemudian disasar oleh sebuah pengenalan tentang keberpasangan adalah bukan aspek fisik. Soulmate is about soul gitu, semua aspek yang di dalam diri. Nah, ini yang menarik dari ayat ini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi ingat ya, pasangan tuh ada. Semua ada. Kalau laki, perempuan, pasti ada pasangannya. Masalahnya ketemunya di sini atau di sana. Seorang Rabi'ah tidak menikah di sini. Ya, di sana diberi pasangannya. Ini juga menjadi sebuah visi bahwa kehidupan kita ini bukan end of story, bukan the end. By the time kita meninggalkan bumi, dikubur di dalam peristirahatan terakhir buat raga. Raganya iya selesai, tapi jiwa masih terus. Nah, hari ini kita mau mendalami surat Az-Zariyat ayat 49, karena Allah Ta'ala berfirman begini, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi pasangan itu luas ya, tidak hanya dalam bentuk jodoh laki perempuan, tapi juga pasangan. Kita punya pasangan pekerjaannya masing-masing, rumah juga jodoh gitu ya, baju pun jodoh gitu, ada yang cocok, ada yang enggak gitu, semua tuh jodoh-jodoh kita. Semua yang kata Rasulullah tuh yang disebutkan dengan rezeki kita adalah yang kita pakai, itu jodoh kita. Yang intinya apa? Agar kamu mengingat, katanya gitu. Tazakkaru. Jadi semua fenomena keberpasangan harusnya ya tidak sekedar selfie romantis, tapi sambil lupa Allahnya di mana gitu. Nanti sama kalau lagi marah-marahan, wah sibuk meratap-ratap gitu ya. Lupa juga Allahnya di mana gitu. Jadi dalam bahagia lupa Allah, dalam kesedihan lupa Allah di mana. Itu miss artinya. Padahal kita dipasangkan itu agar mengingat gitu, tazakkarun. Sama gini, sholat itu untuk zikir. Jadi di semua hal sebenarnya, dalam semua aspek kehidupan, dia menanti kita di situ. Di titik itu. Every single second, every single breath. I'm here, dia bilang. I'm here. Cuma kita yang suka nyuekin dia, kita yang suka, ya karena hati kita masih mencari-cari selain dia. Kalau jujur ya, proyek ini, proyek itu, kebanggaan ini, nama baik itu, harta ini, deposito yang sekian,
future project or whatsoever. Dia, it's not really alluring, dia menanti. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Al-Quran. Ingat ya, cara kita mengeksplor Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat pakai toolsnya konkordansi Al-Quran yang online tuh, saya sudah share waktu itu di WhatsApp group. Tinggal klik di ayat ini, buka 5149, kemudian di kata tazakkarun, diklik maka akan keluar ini. Jadi kata-kata yang mirip ya, exactly the same. Tazakkarun itu ada disebar di dalam 17 ayat. Ini saya summary-kan. 17 ayat yang intinya adalah sama, harusnya tazakkarun. Jadi pertama ya, ini urutannya sama dengan ayat di atas nih. Pertama, kalau kita berbuat adil terhadap pengelolaan anak yatim, semoga dengan itu kita menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Jadi prinsip keadilan, menyayangi anak yatim, kata Rasulullah, aku dan dia yang menyantuni anak yatim tuh seperti ini, jari-jarinya berdekatan. Waduh, di surga nanti. Itu kan Rasulullah tuh di surga yang paling tinggi. Dengan kata lain, ngurus anak yatim itu besar tuh. Nah, jadi kalau kita lihat di sekitar kita tuh, kadang-kadang ada ibu ya sudah ditinggal suaminya, anaknya masih sekolah, itu perhatikan sahabat-sahabat, itu tangga betul. Urus itu anak yatim sekitar kita. Lalu ikuti apa yang diturunkan Allah. Wah, ini panjang ini. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah? Ada nggak Tuhan lain yang menurunkannya gitu? Nah, ada ya. Dengan kata lain, ini masalah kebersyukuran. Menerima takdir hidup. Menerima. Itu kunci besar, sahabat-sahabat. Ketika kita menerima, terima dulu. Terima kondisi ini. Ada orang yang tidak menerima bentuk fisiknya dalam arti, aku mau jadi yang lain. Mengubah operasi lah, Makanya mengubah bentuk itu bahaya di dalam hadis itu. Kalau dia bukan karena unsur medis atau alasan medis, tidak boleh. Karena itu ada perihal mengubah ciptaan itu kayak nggak nerima gitu. Di situ etikanya bermasalah besar, tauhidnya. Apalagi sampai ubah. Wah, rombak total gitu, waduh, nauzubillah ya, berat. Jadi ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang misalkan konsep jodoh ya. Wah, gimana nih? Ini saya punya jodoh yang hak atau bukan? Ya ikuti dulu. Sekarang by design sudah menikah toh. Fokus dulu sama itu. Karena kalau untuk udahan mah gampang ya. Cuma kan berat ininya apa memang itu atau bukan, itu harus panjang gitu penelusurannya. Tidak bisa sembarangan. Lalu yang bisa mengikuti, jadi yang ketika kita mengikuti apa yang Allah turunkan, itu by definition juga tentang bertasbih ya. Sabaha, mengalir dengan apa yang dia turunkan. Maka kita akan yatazakkarun, berzikir kepada dia. Kemudian yang berkaitan dengan tazakkarun adalah busyron sebagai rahmatnya. Jadi dalam kehidupan kadang-kadang ada momen-momen di mana angin di dalam diri itu tidak bertiup. Itu dalam fenomena sailing, itu namanya apa sih? The Dead Still, something like that. Itu ada filmnya si Russell Crowe, Commander of the Far Sea, something like that. Jadi ada fenomena, kalau zaman dulu kapal itu kan pakai layar. Kapal-kapal besar itu betul-betul mengandalkan angin untuk bergerak, karena mereka nggak punya motor. Kalaupun mendayung besar banget, susah, kecuali mungkin kapal Viking yang dayungnya banyak. Tapi ada fenomena dead calm itu ya. Jadi ketika laut, dia ada di samudra yang luas, angin sama sekali tidak berhembus. Dan kalau itu terjadi berhari-hari, orang bisa mati yang ada di kapal itu. Dalam kehidupan,
kadang nggak ada angin kesegaran gitu. Ya kok kayaknya nggak ada semangat gitu ya, kok kayaknya boring, numb feelings gitu, nggak ada gairah gitu mengerjakan kehidupan, mengerjakan apapun nggak ada gairah. Orang bilang kemudian, oh that's depression, minum obat. Tapi kadang-kadang yang dia tidak lihat adalah ini sebenarnya jiwanya sedang merana. Yang dia butuhkan tuh zikir pada Allah Ta'ala. Maka di ayatnya coba dilihat nih yang berkaitan dengan yatadzakkarun. Itu dia zikir itu akan berkaitan dengan peniupan bushron. Bushron tuh angin dari ilahiyah, angin yang menyejukkan gitu, yang membuat kita laju, inspirasi datang lagi gitu ya, semangat muncul lagi gitu. Kegembiraan entah dari mana tiba-tiba pokoknya asik aja gitu. Itu seperti itu. Kadang-kadang sahabat-sahabat bahagia itu tidak butuh alasan ya. Kita bisa merasakan happy aja gitu, tenang. Itu busron sebagai bagian dari rahmatnya. Dan busron itu di ayat itu dikatakan yang meniupkan awan, si angin itu membawa awan ke sebuah tempat, ke sebuah lembah, nanti di situ awan tuh berkumpul dan hujan turun. Itu simbol yang luar biasa. Si hujan yang turun, airnya kan dari langit akan menimbulkan buah-buahan. Nanti amal-amal solehnya akan rimbun banyak. Nah, gitu ya. Kita lanjut nih, banyak berkaitan dengan yatazakkarun. Jadi kita di sini satu persatu bercermin ya, satu kata di dalam Al-Qur'an itu demikian dalam. Kita lihat bagaimana agar kita ini memahami kehidupan, memaknai dengan lebih dalam. Kemudian yang patut kita cermati juga tentang yatazakkarun adalah kalau kita mencermati penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita dalami di situ, 6 masa itu kita sudah bahas di kajian sebelum-sebelumnya, yaitu 4 masa penciptaan bumi dan 2 langit, 2 hari, 2 masa. 4 hari bumi, 2 hari langit. Gitu. 4 hari itu equal to ke 40 tahunan. Ya, makanya life begins at 40. Nabi-nabi itu diangkat jadi nabi di usia 40 tahunan. Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. 40 tahun itu sampai ada doanya di surat Al-Ahqaf. Itu tanda seseorang sudah harus masuk ke kedewasaan secara hakiki. Udah nggak merengek-rengek lagi kalau udah kepala 4. Udah nggak lebay gitu ya. Udah fokus kehidupannya. Sudah kokoh jiwanya. Harusnya seperti itu. Kalau belum, berarti masih harus catch up. Kalau kita kuliah tuh ngambil summer school, semester pendek. Berarti ada mata kuliah yang belum lulus. Jadi dia belum berfungsi secara, belum tegak gitu, si jiwanya tuh belum teguh, belum menemukan aku di sini gitu. This is it gitu. Aku akan fokus di sini. Harus makin fokus kehidupannya. Nah, di situ kalau kita merenungkan tentang masa penciptaan kita, itu ada hal yang dalam. Ya, coba sahabat-sahabat lihat nih di 17 ayat ini ya. Semua tentang adil, tentang adab memasuki rumah gitu ya. Bagaimana ini berkaitan dengan sebuah keberpasangan sebenarnya. Tentang hawa nafsu yang menyesatkan. Ini decipher dalam satu kode, yaitu yatazakkarun. Dan panjang, tidak mungkin dibahas dalam 1 jam pertemuan. Gitu. Ya, sebelum jauh ini Mbak Sari udah angkat tangan nih. Pasti masalah perjodohan. Mbak Sari silakan. Ya, di-unmute aja. Iya, terima kasih Bu Tessa, lagi diangkat, gak apa-apa ya. Iya. Tapi ini jelas udah kedengeran suaranya. Iya, jelas. Iya, jadi Bu Tessa, kan kemarin ada yang mendekati Bu Tessa gitu ya. Beliau sebenarnya udah umur ya, udah mau menjelang 50. Dan teman lama saya selama bertahun-tahun ya. Nah, tapi
saya baru dekat lagi dengan beliau bulan Desember ya. Jadi karena saya servis laptop gitu ya. Nah, terus tiba-tiba pas kesini, kenapa dia jadi agak beda gitu. Jadi kayak ngechat gak penting gitu ya. Nah, saya kan orangnya rada kaku ya Bu Teh saya. Terus kan ada pengalaman yang dulu gitu, bahwa kalau lama-lama tapi nggak putus mah mendingan nggak usah gitu kan ya Bu Teh saya. Ya. Nah, akhirnya teh saya jadi rada galak gitu Bu Teh, karena hati saya tuh jadi gelisah gitu. Jadi saya ngomong jadi ketus si gitu ya. Jadi saya ngomong sama si bapak, kasarnya saya suka sama bapak gitu ya. Terus karena saya udah kenal beliau bertahun-tahun, dan di hati saya tuh berasumsi kalau dia tuh cuma saya tuh saudara gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, dan saya suka sama bapak, dan saya tahu bapak tuh nggak suka sama saya seperti saya begini gitu. Jadi saya bilang mendingan nggak usah ngechat saya kalau nggak penting-penting amat itu ya. Jadi kalau nggak ada urusan kerjaan nggak usah ngechat gitu. Kalau emang nggak ke arah sana, gitu. Allah ditemuin sama deketin sama teman kerja ya. Iya. Terus jadi bisa curhat sama si itu, karena kan semua ya saya bisa curhat sama si bapak ini gitu. Nah si ibu teh bilang bapak itu teh kayak yang ugah nih gitu kan Bu Tessa. Jadi memandang nikah teh kayak apa sih? Belum tentu sumber kebahagiaan lah kayak gitu ya gitu orangnya. Terus juga tipe dia tuh memandang kayaknya saya mah kalau nikah nanti kalau udah kenal lama, didalami dulu, begini gitulah ya, gitu. Nah, hati saya tuh gelisah gitu, Bu Tessa. Saya nggak mau kayak gini lagi gitu kan, Bu Tessa. Akhirnya saya bersikap galak tadi ya, gitu sama beliau teh. Saya langsung asumsi aja di kepala saya bahwa beliau teh nggak nganggap saya lebih dari adik lah gitu ya. Terus saya push away gitu ya dia gitu, pikir saya gitu deh, nggak usah lah gitu. Nah, dia mau bilang santai aja kata dia gitu, kamu tuh ngabisin energi, maksud dia tuh nggak usah coba menjauh dari saya sama gitu ya. Kan saya bener berusaha gitu Bu Tessa, nggak mau deket-deket orang ini karena hati saya gelisah gitu. Jadinya tuh rungsing bahkan ya Bu Tessa ya. Ini tuh mau iya apa enggak, iya enggak, sedangkan itu ngeganggu ibadah saya ya, jujur aja Bu Tessa ya. Jadi rungsing gitu kan ya. Terus akhirnya kan ya ya udah saya isi horoh sih kayak gitu-gitulah biasa. Terus sekarang teh ini ya kemarin mungkin dalam di kepala saya udah saya asumsikan adalah pegat aja lah, putus nggak usah. Sebelum memulai udah saya putuskan hela gitu buat saya karena tertubuh gitu orangnya teh gitu. Sebelum memulai sudah putus ya. Saya udah putusin di kepala saya karena nggak puguh dia ngomong gini. Kan saya juga salut ya sama beliau karena saya sebenarnya kan dari Desember tuh udah berang-berang gitu ya. Jadi dia tahu saya kan ada trauma ya gitu. Waktu itu kena jadi deket lagi gara-gara saya tiba-tiba habis sholat maghrib ingat dia satu-satunya teman saya yang masih jomblo ya buat saya. Ujuk-ujuknya saya nggak hubungin gitu. Saya langsung ngomong, Pak saya nggak mau servis laptop, saya mau ngedate sama bapak gitu. Itu udah berapa tahun Bu Tessa nggak ketemu, coba aneh banget nggak itu saya. Sekarang gimana statusnya sekarang? Iya, sekarang ya kata dia santai, ya udah santai gitu aja Bu Tessa. Tapi kan buktinya ini gelisah, berarti nggak santai. Lain, maksud saya tuh yang saya dari kemarin pengen bertanya, apakah sikap yang saya ambil ini teh benar gitu dengan tidak menyambut yang dia lakukan itu loh. Jadi kayak yang chat-chat gini lah, pasti nggak mau betul sa. Mudik ceritanya teh, misalnya mudik, Ri saya mudik nih. Kan dulu mah kan gak pernah gitu Bu Tessa. Terus pulang lagi ke Jakarta, Ri saya udah sampai Jakarta. Gitu nah. Kenaon itu gitu kan. Terus kan dia karena dia orangnya amanah ya Bu Tessa ya. Itu saya promosiin ke teman-teman saya, dia kan servis laptop ya pinter gitu. Teman saya pada pakai servis laptop dia tuh gitu. Terus dia servis laptop teman saya, dia laporan ke saya, Ri info aja ya, saya tadi malam ke rumah ibu ini. Oh iya gitu. Kan saya jadi ini kunaon lapor terus ya gitu kan. Jadi larungsing tuh berarti semenjak dia teh semenjak dia chat-chat yang kan selama ini tuh kalau ngechat mesti saya duluan ya Bu Teh saya karena saya ada butuh gitu. Ya udah gitu aja sih Bu Teh. Saya nggak mau kejadian lama terulang lagi ya Bu Teh, saya itu aja. Ya jawabannya Mas Ari udah tahu. Menurut Mas Ari gimana respon seperti itu? Sekarang saya merasa justru lebih tenang Bu Teh ketika saya udah stop gitu. Jadi udah. Jadi nggak kayak hari ini tuh kerja rasanya lebih fokus gitu. Kan baru kemarin ya Bu Teh saya suruh stop teh gitu.
Nah gini, kalau sholat ya suka kebayang-bayang nggak masuk itu waktu sholat? Kalau Enggak. waktu kemarin kalau kontak-kontakan sering ya gitu, iya masuk ke sholat. Sampai ke mimpi Bu Tessa. Tah, eta. Hati-hati. Pokoknya yang sholat kita itu jadi batu ujian. Apapun yang hadir di saat sholat itu ganggu zikir kita sama Allah, itu sebenarnya sedang jadi sasaran hati kita tuh lagi ngedemen sama itu gitu. Iya. Biasanya hadir tuh. Kita kalau jujur lagi nggak ihsan sama Allah Ta'ala, hadir, harus hadir tepis lagi, makin sering hadirnya itu makin kuat tuh, istighfarnya banyak-banyak, ditambah sholat sunat, untuk ngebayar menit-menit kita lupa, lagi nggak connect sama Allah Ta'ala. Itu ketika kita nggak connect sama Allah Ta'ala, jiwanya nggak dapat nutrisi, and the more you do that, gitu, sholatnya tidak efektif, ya dia jiwa akan merana itu tadi gitu. Jadi kalau udah nggak ada masalah ya udah gitu, mau dia mau 100 kali nge-SMS atau kalau kitanya nggak ada hati mah biasa aja gitu. Cuma jujur quite annoying, isn't it? Sebenarnya saya ada hati Bu Tessa, aslinya masih ada hati. Kan dia begitu gitu, maksud saya kayak gitu. Karena dia sikapnya nggak tegas gitu ya, dan tipenya kata sahabat dia begitu. Jadi kan katanya udah putus tadi. Putus di kepala saya ya, Buta saya gitu. Saya nggak tahu nih ntar artinya nggak. Kan saya aslinya seneng sama dia, Buta saya gitu. Ya udah gini. Gitu. Saya ngerti Mbak Sari takut kecewa lagi, ya kan? You try to protect yourself. Gitu. Nah, ini ajang ini jadikan banyak-banyak zikir sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini apa? Kenapa engkau gerakkan dia? Nah, itu harus yatazakkarun itu tadi. Semua gerak semestanya dikembalikan sama Allah Ta'ala. Daripada kita sibuk bikin soap opera di dalam hati kita, wah barangkali itu mah para ruguh. Udah gini, kembalikan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa dia begini ya? Kenapa? Tanya karena yang menggerakkan Allah Ta'ala gitu. Jadi ajang berzikir itu yang lebih menenangkan dibanding kita develop our own scenario in our head. Jangan-jangan gimana kalau nikah sama dia, udah mikirin resepsi belum apa-apa, nanti kecewa lagi gitu kan. Gak juga sih. Sebelum sampai ke sana udah saya putus salah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, pokoknya jadikan ini ajang untuk sarana ya, untuk zikir mendekat sama Allah Ta'ala gitu. Nikmati aja. Kita nggak tahu ya, kalau emang jodohnya akan dimudahkan. Doa gitu sama Allah, ya Allah kalau emang ini jodohku, mudahkan. Kalau bukan, jauhkan. Udah gitu aja. Ya, nanti kita tinggal lihat. And meanwhile, fokus sama sholat kita, fokus dengan pekerjaan, ya, ngurus orang tua dan lain sebagainya. Gitu ya, stay focus. Thank you Bu Tessa. Oke, sama-sama ya. Itu jangan kelewat, turun di mana itu? Masih lama, makanya ini saya berani ngomong. Terima kasih Bu Tessa. Salam sama angkot. Aduh, aku kangen naik angkot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada chat yang masuk. Mbak Dia mau bicara boleh loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan jodoh, banyak rahasianya kok pakai tanda kutip tuh. Ada rahasia Allah yang tertulis di dalamnya. Hanya mengingat pada ayat Allah bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nih, maksudnya gimana Mbak Dia nih? Pernyataan ini kali ya? Iya Teteh, karena kan kalau tadi ngebahas perjodohannya kan satu ketemu satu ya Teh. Ya kalau pada kasus saya kan udah ketemu tapi bertemu lagi sama yang lain gitu. Itu kan sebenarnya rahasia juga kan. Teteh kan kemarin ngomongin soal itu, tapi ya udah berarti kan berpasang-pasangan ya sudah, saya menerima saja saat ini bahwa ya sudah, itu sebuah apa ya, sebuah kebaikan yang Allah kasih buat saya, mungkin buat yang bertemu dengan yang berjodoh juga gitu ya Teh ya. Jadi hanya ingat sama kata-kata Teteh aja bahwa pegang tauhidnya, bahwa Allah itu nggak pernah menzalimi hambanya ya, walaupun rasanya yang kita rasakan itu sakit, kecewa atau yang lain-lain ya Teh. Tapi itu harus benar-benar ditanamkan. Dan ya tadi seperti Mbak Sari bilang, sometimes tuh
kalau lagi mungkin bolong kali hatinya gitu teh ya, itu suka masuk-masuk berkelebat dalam sholat gitu. Kenapa ya? Dikasih bocor tuh, ya ke tuh. situ betul. Terus jadi kan, aduh astagfirullah udahlah, bukan lagi bahwa udah yang Allah kasih tuh pasti baik. Jadi akhirnya ya berusaha untuk menerima dan insya Allah sih teh pelan-pelan lebih tenang. Walaupun sometimes sebagai apa ya, sebagai perempuan biasa yang mungkin pengaruh hormonal dan lain-lain gitu ya teh. Ya hanya perempuan biasa gitu. Jadi apa? Kadang-kadang muncul perasaan-perasaan yang tadi seperti yang Teh bilang. Cuman satu pelajaran yang saya ambil dari pertemuan-pertemuan kemarin bahwa kita harus ingat sama urut-urutannya ya Teh ya, bahwa tauhid dulu, bahwa Allah itu ada, kemudian Allah itu nggak pernah menzalimi hambanya, bahwa apa ya, Allah itu pasti tahu bahwa memberikan sesuatu itu sesuai kesanggupan gitu ya. Sudah, berarti ya mungkin saya aduh jadi takutnya berpikir ya. Mungkin saya memang Allah menilai sanggup gitu Teh, jadi saya harus menerima Insya ini. Allah, dan ingat aja bahwa saya selalu ingat sama salah satu surat, mungkin kalau nggak salah surat Ar-Rahman atau apa ya, saya lupa Teh, antara Ar-Rahman atau Muluk gitu. Dalamnya ada ayat ya itu tadi, bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ya sudah, sekarang berjalan aja untuk selalu berbuat baik, insya Allah nanti ya akan kebaikan juga yang kita dapat. Itu aja sih Teh, mungkin dari saya, bahwa ya sebenarnya Teteh bilang itu kan rahasia ya Teh, nanti ketemunya sama siapa, ketemunya di dunia atau bahkan ketemunya mungkin nanti di alam yang lain gitu. Tapi betul. It's It's just a role to play. Memang Teteh ya, kebagian skenario-nya nih ya. Kamu jadi istrinya begini, maka saya boleh bilang genre ya. Jadi ini ke rumah tangga Teteh poligami. Iya betul Teh. Ya, gitu kan. Tidak semua orang seperti itu. Tapi ya, mau poligami, mau monogami, semuanya ada ujiannya, bener nggak? Emang yang monogami enak? Enggak juga gitu. Semuanya juga ada ujiannya masing-masing. Nah, jadi in every single role itu ada ujiannya. Ingat ya, kita lagi naik pentas dunia. We are on the stage. Masih hidup soalnya. Yang nonton tuh banyak, sahabat-sahabat. Itu dibilang Allah menyaksikan nabi-nabi ya, walaupun sudah kita seolah tinggal nama, udah meninggal badannya, ini mereka ada di alam lain dan menyaksikan kita. Rasulullah SAW menyaksikan kita. Jadi kita berjuang agar menjadi hamba yang dibanggakan dia gitu. Suatu hari ya, Rasulullah tuh pernah menerawang. Ini kan poligami salah satu menegakkan, karena salah satu yang disasar oleh Barat terutama ya, misalkan, wah Rasulullah demen cewek gitu. Aduh, nauzubillah ya, saya nggak tega ngomongnya. Tapi itu kata-kata tajam, tuduhan yang mereka sampaikan karena tidak paham kok nikah dengan orang banyak. Padahal nabi-nabi Bani Israel tuh istrinya rata-rata berpoligami. Nabi Ibrahim gitu ya, Sulaiman alaihissalam istrinya banyak. Tapi mereka kan nggak lihat khazanah mereka sendiri gitu. Jadi ada rahasia di situ. Saya bilang apa enggak ya? Coba lihat lagi nanti ya. Just ini buat Teh Dela misalnya. Teh Dia. Bukan kamu Del. Mbak Dia yang memang apa namanya kadar. Jadi skenario yang Allah beri nih ya. Kan ada di Lauh Mahfuz Teh ya. Kita harus beriman ya, betul, itu gitu. Bahwa dihadirkan, oh ini Teh berarti takdir hidup saya. Ini kode. Di situ Teh tempat kita grow. Tempat kita bertumbuh. Di situ tanahnya. Karena Allah itu menanam, sang penanam yang paling baik dan presisi. Saya tadi bikin tulisan tentang tumbuhan itu akan tumbuh di tanah yang paling bagus. Saya udah pengalaman sendiri bercocok tanam. Saya ini beli benih bunga matahari ya di supermarket. Asalnya kecil kan, si embernya segini-gini. Lama gitu. Berkecambah satu. Oh, pindahin ke pot gede. Potnya segede gini. Wah, berminggu-minggu cuma segini tangkainya. Sampai teman saya yang bilang, kurang tuh tanahnya. Dia karena cepat tumbuhnya. Begitu saya belilah pot yang besar, beli tanah tuh. Bener tumbuh. Sekarang sudah berbunga. Wah, indah sekali. Jadi, selama tanahnya nggak diganti, lama tumbuhnya. Benih itu, pohon itu jiwa di dalam.
Itu yang dilihat. Tidaklah rupamu, hartamu nggak dilihat, ketakwaanmu. Di mana yang Allah maksudkan di situ ketakwaan? Di jiwa. Semua tuh bicara tentang soul, jiwa. Ya ayuhan nafs mutmainnah, itu jiwa. Alastu birobikum, itu jiwa yang bersaksi. Suluk itu mengajak kita mengenal jiwa kita. Karena tanpa kita mengenal jiwa kita, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Barang siapa mengenal jiwanya, mengenal Robnya. Penting ini, penting beneran. Barang siapa mengenal nafs, mengenal Rob. Kalau kita nggak kenal jiwa kita, nggak kenal dengan jati diri kita yang sejati, nggak kenal dengan siapa diri kita, dan tidak akan mungkin kenal kalau kita sudah menolak diri kita, menolak kehidupan kita, kuku lutus gitu ya, selalu mencaci kehidupan yang ada, tidak mengagungkannya, Rob tidak akan dikenal. Padahal pertanyaan pertama begitu buka mata di alam barzah nanti, kita dikubur ya, yang nguburin udah pergi sekian langkah, datang malaikat, man rabbuka. Wah, gelagapan. Nggak pernah tahu. And that's for me, that's my worst case scenario gitu. Itu paling nightmare aku ngomong. Dan kita nggak bisa kembali lagi. Dan udah. Jadi kita mending istighfar banyak-banyak. Ya Allah, husnul khotimah. Husnul khotimah itu harus diminta dari sekarang. Nggak bisa udah megap-megap minta husnul khotimah, ya aduh udah agak telat gitu. Ya, jadi alhamdulillah kalau Teteh ya Mbak Dia sudah bisa menyebut bahwa nggak mungkin kan Allah memberi sesuatu. Itu tauhidnya dijaga dulu. Di situ kekuatan sumber kita, sumber kekuatan kita. Kadang ya manisnya itu baru kita mulai rasakan di usia 60-70 tahunan. Makanya Rasulullah tuh bilang begitu, ada hadisnya, masa panen umatku itu usia 60-70 tahun. Jadi sekarang tuh masih babak belur ya, sumpah keringat, anak-anak juga masih kecil. Nanti 60 tahun anak-anak udah gede, dia akan balik, mama begini, mama. Dia akan jadi saksi-saksi kita, saksi hidup bagaimana kita menjaga gitu ya, bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita appreciate, bagaimana perjuangan kita just to stay put ya, and then never gives up gitu. Nanti sekarang mah di usia kita wayahna gitu ya, nyangkul, bersimbah peluh ya nggak apa-apa gitu, jalani aja ya. Seberat-beratnya tuh ya kita tuh masih tidur aja di kasur spring bed. Ya kan, kasurnya empuk lah maksudnya gitu lah, nggak mesti spring bed juga, kasurnya empuk, tenang, makanan ada terus ya kan, bener nggak sih? Nah itu, jadi ya coba selalu pandang kehidupan dari sisi yang baik gitu ya, karena dia selalu yang memberikan yang terbaik. Alhamdulillah. Wah Mbak Dia, memang saya pernah tanya nih ya sama istri ya, seorang perempuan yang memang qadarullah harus berpoligami. Saya tanya begini, apa sih yang paling sulit gitu? Kenapa ini jadi momok buat kaum perempuan? Dia bilang gini dalam testimoni dia ya, karena ini masalah berbagi ya. Kita membagi sesuatu yang so dear to us. Coba bayangkan ya. So dear buat perempuan tuh ya, sangat itu masalah misalkan hubungan seksual gitu ya. Bayangkan suami kita berhubungan seksual dengan perempuan lain. Itu kan bener nggak? Dan sah gitu. Itu tidak mudah. Allah lihat, yes, Allah kasih ganjaran, ya. Someday tahan dulu. Kalau kata Rasulullah tuh sabar ya demi aku gitu. Tapi kalau tahan aja, sabar, suatu saat kita akan reap the benefit. Ada suatu hadis yang mencengangkan begini. At the end of the day, orang-orang yang benar itu yang tertawa. Orang yang salah itu di sini ketawa-ketawa, di sana nangis. So, mending yang mana? Kita ketawa di akhir
Kalau kata biasa, kalau hawa nafsu bilang ya ketawa-ketawa dari sini sampai akhir, that doesn't work that way. Kita sudah belajar mengenai hukum kehidupan bahwa ujian itu akan turun. Nabi-nabi itu ujiannya paling berat, sahabat-sahabat. Coba yang namanya Nabi Yesaya, itu ada nabi namanya Nabi Yesaya, itu bahasa Inggrisnya Isaiah. Dibelah, jadi beliau dikejar-kejar. Kata pohon bisa bicara ya, dia bisa sembunyilah di dalam aku. Jadi pohon membuka dirinya, si sang nabi masuk, itu ajaib itu. Tapi dibocorin sama iblis tuh. Orang nggak tahu di dalam pohon itu si nabi ada di situ. Iblis biasa ada di dalam. Si pohonnya digergaji. Dengan itu tubuhnya terbelah. Ya kita, makanya Rasulullah tuh marah. Suatu hari ada yang ngeluh, ya Rasulullah, gimana sih kehidupan ini berat-berat gini, ya Allah, ya. Susah, segala serba susah, nunggu juga lama, doa gua. Dia marah, berubah mukanya. Kamu tuh ya, kalau zaman sekarang kali gitu. Kata-katanya. Orang zaman dulu itu. Jadi beliau menceritakan jenis-jenis siksaan ya yang harus ditempuh oleh orang-orang yang untuk mempertahankan imannya. Jadi ada yang dimasukkan ke barelnya penuh dengan paku-paku tajam yang besar, terus dia digelundingkan dari atas bukit, gelundung-gelundung itu berarti pakunya nancap-nancap semua tuh, kejam-kejam. Itu bukan di Islam tuh. Kalau yang lain tuh suka kejam-kejam. Di Islam nggak ada martirdom harus badannya nggak ada. Ya, terus ada yang jadi kedua tangan dan kedua kakinya diikat ke kuda, ya kan? Kudanya ke 4 arah suruh dipecut lari sampai terburai-burai. Ngeri ya. Kalau kita mikir kayak gitu, alah kita mah masih bisa ngafe, gerak. Ya, jalan juga, ya nggak perlu jalan. Kalau Nabi Musa tuh jalan beratus kilometer tuh dari Mesir ke Madian sampai sepatunya hancur udah sampai nyeker. Kita kayaknya nggak pernah ada kehidupan sepatu sampai hancur dan nyeker, malah sepatunya ada macem-macem. Ya nggak sih? Aduh kayaknya malu deh pokoknya kalau kita masih ngeluh, cuma ujian segini diketawain kan. Cuma segini udah nangis-nangis gitu. Ya, tapi itulah karena kita juga manusia ya, makanya sumber kekuatan itu dari Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah tidak beri kekuatan, kita teh lemah banget gitu. Gampang kayak bayem. Gampang rapuh gitu. Minta sama Allah. Sumber kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu cuma dari Dia. Ustadz atau apa cuma bisa doain. Yang memberikan sumber kekuatan tetap Allah Ta'ala. Ya. Ada yang masuk di chat nih. Sebentar. Love you too, Wiyasa. Mbak Ade mau, sebentar, sorry. Banyak cerita tapi belum bisa sharing di forum karena terlalu banyak yang diceritakan. Ya udah, boleh nanti japri gitu ya. Baik, sahabat-sahabat, ada yang mau share or give opinion or tentang ini topik kita hari ini. I encourage you to study this one by one. Ini ayat-ayatnya di capture nih ya, cetrek gitu. Ini 17 ayat yang berkata tentang satu kata yaitu yatazakkarun. Karena ini berkaitan dengan surat Az-Zariyat tentang berpasang-pasangan. Jadi kalau mau baca Quran, wudu dulu ya. Sholat dulu kalau bisa. Karena kalau hati nggak bersih, nggak kebaca hati dari dalamnya gitu. Minta Allah yang mengajarkan. Jadikan Al-Quran bunyi buat kita. Biasanya gini, orang yang baca, 2 orang baca, 2 orang pemahaman. Itu yang ajaib. Dia akan berfungsi sebagai cermin. Seperti itu. Ya, silakan. Masih ada waktu. Yang mau unmute, say something, boleh silakan. Go ahead. Langsung dibuka aja.
Mbak Ayu masih di Den Haag ini? Kemarin ketemu Mbak Ayu lagi sibuk. Malam ini ada itu kan? Dia jadi panitia tuh. ada acara di Kedubes ya? Iya, pagi ini di gereja Kloosterkerk teh. Dirimu kan panitia? Interfaith Dialogue enggak, kalau itu enggak, itu lebih ke panitianya NICMCR, Netherlands Indonesian Christian Muslim Interfaith Dialogue. Interfaith Dialogue antara Muslim dan Kristen. Saya panitia ya, tapi itu satu rangkaian dengan konferensi. Ya, dan nanti malam di KBRI. Iya, anything you want to say tentang bahasan kita hari ini? I think it's not related, tapi cuma pengen membagi satu kisah singkat yang bikin kita semua happy lah. Jadi kemarin itu saya sholat di Vrije Universiteit di Amsterdam. Di Universitas Vrije. Di mana sholatnya? Emang ada musola? Di mana? Ada lantai 1 teh. Oh, alhamdulillah. Ya, dan ya beserta tempat wudhu lah ya, jadi proper lah. Gitu. Ya walaupun ya itu sudah alhamdulillah karena dia Universitas Protestan ternyata. Iya betul. Ya, pokoknya ya. Ya pokoknya Kristen nanti dilihat. Iya, kalau tidak salah itu. Nah, ada perempuan ya sesama Muslim lah ya, karena dia sholat di situ. Saya pikir mungkin Maroko atau Turki karena kebanyakan Muslim di Indonesia, di Belanda itu kalau nggak Maroko Turki. Dia nanya ke teman saya di sebelah saya gitu. Kamu dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Terus dia bilang, oh, kalian adalah the best people, the best Muslim. Wow, masya Allah. Kenapa tuh? Itu. Kenapa? Ya itu bikin terharu sih teh. Saya kurang tahu kenapa, tapi ya mungkin kebanyakan dari kita kan toleran ya teh ya. Dan ya saya sih bisa mencontohkan salah satunya mungkin dari cara berpakaian kita ya tidak terlalu yang strict kan teh gitu. Terus ya memang kita juga banyak ya ramah lah, terutama yang studentnya kan ya. Pasti dia punya pengalaman pribadi tuh sama orang Indonesia. Ya tapi kebanyakan dari orang sini di Belanda yang bule-bule yang saya kenal, mereka selalu bilang memang orang Indonesia yang Muslimnya juga terutama gitu, itu ramah-ramah gitu. Alhamdulillah ya. Ya itu jaga seperti itu ya. Jadi mau harum bangsa kan. Ya, betul. Ya saya juga pernah ngobrol sama tukang daging orang Turki. Indonesia. Ya. Dia ngambil aku, "Hey Indonesia." Bukan namaku, "Hey Indonesia." "How are you Indonesia?" Alhamdulillah. Dia bilang, saya tanya kan, "Indonesia Muslim the best." Dia bilang. Why? Ya, kan? Ya dia bilang kalau dia umroh, yang Muslim lain itu kasar. Indonesia, monggo, silakan. Iya. Terkesan dia di situ. Nah, itu namanya dakwah bilhal. Ini baru katanya Muslim, katanya gitu. Itu. Jadi dia ya akhirnya kan yang orang lihat attitude kita ya sama orang lain tuh. Betul. Jadi mesti bawa diri gitu. Dimanapun ya kita juga kalau sebagai seorang ibu ya misalnya bilang, "Nak, harus sabar." Sementara kita sama pembantu dia anak kan lihat something's not ya. Jadi anak akan meniru apa yang kita lakukan, cara kita memperlakukan orang di bawah kita dalam tanda kutip ya. Batu kan sebenarnya bukan di bawah kita, itu again simply role to play, kebetulan gitulah ini. Tapi bagaimana menghargai sesama, dia akan menyerap tuh. Dia akan jadi menghargai sesamanya ketika lihat orang tuanya begitu. Kalau lihat orang tuanya juga sama, misalkan pegawai mall ngomongnya aja, coba, dia ditiru itu jelas, itu mah bakal ditiru semuanya. Jadi jangan kaget kalau misalkan anakku kayak begini. Iya, dari mana ya gitu. Dari mana lagi? Gitu, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Wah, senang ya kalau dengar seperti itu. Iya. Yaudah, keep your stamina.
Malam ini ada gala dinner ya. Iya, betul. Oke. Bu Tessa dari Mbak Sari minta tolong doakan untuk interview beasiswa. Oh iya, beasiswa ya. Semoga semoga Mbak Sari diberikan yang terbaik ya, dapat nggak dapat pokoknya Allah sudah tahu tuh, di Lauh Mahfuznya sudah ada yang sudah disiapkan. Kita doakan sama-sama buat Mbak Sari ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Malik. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin, Mbak Sari ya. Semoga di himpun yang berserak itu. Tadi beasiswa juga bagian dari jodoh tuh. Kalau belum jodoh mah nggak akan. Kalau tuh udah jodoh datang gitu. Dari Mbak Evi, Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana memahami diri kita sebelum memahami pasangan kita? Waduh, iki satu gelombang ini, Bu. Ini pertanyaannya panjang, sangat luas. Tapi ginilah, memahami diri kita itu mulai dari membaca apa-apa yang sudah dihadirkan. Kita bisa dari akal ya. Pertama, orang tua. Jadi gini, makanya saya encourage wajib bikin buku biografi diri dalam tanda kutip. Itu kan ada timeline tuh. Saya lahir di mana, sekolah di mana, pernah jatuh gitu ya, pernah kecelakaan apa, pernah dizolimi di mana. Saya suka begini, saya suka melukis, saya punya potensi ini, pernah memenangkan lomba nyanyi misalkan, Oppo itu maksudnya gitu ya, tapi memang saya suka nyanyi misalkan, seperti itu. Baca diri, every single thing. Aku tuh sukanya pilihan warna pun itu berbicara tentang sesuatu. Aku sukanya pakai baju warna ini gitu ya. Model ya kan, modelnya seperti itu. Itu dibaca semua. Baca juga hal-hal yang Allah mudahkan. Nah, Allah yang mudahkan, kok aku pinter matematik ya, tapi geografi jeblok gitu. That's me, geografi 6. Tapi lumayan, nggak merah juga. Jadi, tapi kalau spasial gitu, aku bisa gitu. Misalkan nggak pakai peta gitu ya, nggak pakai tom-tom, bisa nggak tersesat. Nah, kayak gitu-gitu kan harus dibaca. Yeah. Something like that. So I encourage you bikin buku. Kalau lagi ini itu bagian dari kita mentafakuri diri kita, membaca kitab diri. Coba dari kecil sampai ini tulis. Beda tuh kalau ngetik, tulis tangan. Nanti akan ada detail-detail yang sebenarnya kita juga perlu tanya ibu kita, misalkan ya adik kita atau kakak, what is their testimony tentang detail-detail tertentu. Ikhtiar itu. Nanti yang kurang Allah akan ajarkan. Itu bagian dari menghimpun yang terserak. Kalau kita sudah mulai baca, itu bagian kita ikhtiar menyusun keping-keping puzzle ke tempatnya. Pembacaan kitab diri yang bagus akan membuat kita membaca ke depan dengan lebih presisi gitu. Kalau begini aku akan fokus di sini gitu. I think this is who I am gitu. Barangkali ini gitu. Pilih. Yang namanya bertemu diri itu nanti ya. Suatu saat ada kajian tentang ini. Misbahnya menyala tuh kalau di surat An-Nur ayat 35. Itu tidak tiba-tiba abrupt gitu. Jadi kita sudah magang dulu di area itu, kita sudah kebaca. Sudah melakukan pekerjaan itu sekian lama. Sampai nanti turun disahkan. Nah itu awaludina ma'rifatullah. Itu sudah segel orang yang disebut dengan al-mu'min. By definition orang yang disebut syuhada yang sejati, itu yang sudah menyaksikan Allah Ta'ala bertajalli dalam dirinya. Makanya saya bilang, Bum, ini panjang ininya, tapi ya kita coba diurai di dalam kajian suluk ini ya. Semoga bermanfaat gitu. Ya, terakhir, Yos, kamu kenapa tiba-tiba ngirim? Pasti ada sesuatu yang menyentuhmu ini di antara sekian. Ya, mana Sali? Yos, are you there? Atau lagi ngoperasi, lagi di jalan?
Are you able to unmute? Nggak bisa. Oke. Ya, ayo satu lagi boleh? Siapa Mbak yang? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Mbak Ita, Mbak Tessa. Oh iya, ini namanya belum diganti. Jadi kan. Monggo. Iya, Kenapa Mbak Ita? Nggak, tadi mau bilang aja tadi bener sih kata yang tadi yang jemaah Indonesia itu dikenal di mana-mana kan, di Perancis juga begitu. Bahkan Tetesa waktu saya dulu saya kerja ya jaga anak tuh sebelum ada anak sebelum hamil gitu. Itu orang bulenya tuh yang bos saya bilang, aduh jangan berhenti dong, saya kan mau resign tuh, jangan berhenti dong katanya, aduh sampai ngemis-ngemis gitu kan, cariin lagi dong orang Indonesia, dia bilang gitu. Aduh nggak ada, saya kan waktu itu masih baru ya, zaman baru internet, zaman fast start, baru kenalin juga tuh di situ. Jadi akhirnya saya cari ini teman saya yang orang Muslim Afrika. Jadi udah alhamdulillah paling nggak jauh-jauh gitu kan. Dan agen travel haji juga mereka memang bilang jemaah Indonesia emang luar biasa sih Tetesa. Jadi nggak hanya di Belanda atau di Eropa, di mana-mana sih saya bilang kalau udah ketemu orang Indonesia mereka udah kayak saudara gitu. Gitu. Masya Allah. Dan saya mau sharing yang tentang itu jadi ikutan juga nih. Tapi udah sempet nggak ya Teh ya? Udah jam waktunya. Mau share tentang yang jodoh itu jadi tergoda juga sih. Cuman sebentar aja. Kenapa? Ya kasih bonus-bonus. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga kan Teh ya. Singkatnya yang saya ingat nih. Jadi jodoh saya ini memang yang sekarang ini benar-benar saya nggak pernah sama sekali. Inilah dia istilahnya. Sebelumnya nggak pernah kenal laki-laki lain, cuma dia aja gitu kan. Jadi 10 tahun pertama saya ingat lagi sih flashback waktu SD kok saya dilesin bahasa Inggris ya gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris padahal kan zaman dulu dari 10 saudara saya nggak ada tuh kayaknya kecuali saya dan adik saya, dan yang benar-benar memang konsisten tuh saya yang belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, jurusannya pun juga bahasa Inggris, apa nggak mau muntah ya. Jadi kan itu tadi pengenalan saya terhadap bahasa asing mungkin juga akan dikenalkan nanti setelah kesini saya nanti misal di perjalanan traveling atau dengan suami saya ya Teh ya. Dan yang kedua di SMP tuh saya kok demen banget nyatet buku diary yang detil-detil banget gitu. Sampai buku-buku saya koleksi, sampai robek pun sedikit yang ada cuma halaman beberapa huruf ya Teh. Saya nggak mau itu robek, saya cari di mana, saya kumpulin lagi. Jadi segitunya saya sama buku, majalah dan abrek lainnya gitu. Dan akhirnya mungkin saya jadi penulis dan jadi ngeluarin Masya Allah kan buku-buku gitu Teh ya, dan jadi wartawan. Kemudian di fase yang ketiga saya kok jadi gambar Teh. Saya gambar gila-gilanya, gambar artis yang lagi ngetop tuh zaman SMA Teh, Paramitha Rusady. Itu saya demen banget. Ternyata kok dia nikahnya sama orang bule gitu. Terus saya juga demen juga gambar tuh laki-laki bule gitu, itu dari samping Teh. Itu saya ingat banget, sering benar saya gambar itu sosok itu dari samping, yang rambut yang alisnya tebal, yang hidungnya mancung, pokoknya yang alhamdulillah Masya Allah kok setelah saya nikah kok kayaknya seperti kamu loh yang saya gambar dulu gitu. Iya gitu ya. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, saya tuh tergila-gila sama MacGyver dulu, tahu ada film MacGyver? Itu beda yang saya sampai sekarang. Ya jadi beda-beda memang ya. Dan di fase yang ketiga itu juga saya memang lagi demen-demennya belajar bahasa Perancis gitu. Jadi memang Allah persiapkan banget. Ini Inggris nih udah belasan tahun, udah kita fase yang kamu udah gambar calon suami kamu, mungkin udah gitu. Nah ini loh bahasanya yang bikin kamu nanti komunikasi dengan beliau gitu. Jadi itu satu contoh sekumit sih pajal-pajal yang saya kumpulin sedikit yang saya ingat. Ya, ma khalaqta hadza batila ya. Masya Allah. Semua Masya Allah, semua terjadi. Nah itu, tapi memang gini ya, kompleks kehidupan itu. Tapi kita akan semua lihat pada intinya. Jadi nggak linear tuh kayak misalkan tadi ya Mbak Ita bilang, aku dulu belajar bahasa Perancis tiba-tiba dapat ya di Perancis. Jadi yang sedang belajar bahasa Jerman belum tentu ya, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi nggak pernah linear, tapi ikuti semua itu dengan ketakziman,
dengan sebuah kerendah hatian, dengan sebuah ihsan bahwa dia yang menghadirkan. Jadi jangan lihat fenomenanya bahwa itu datang dari dia. Dengan tauhid seperti itu, makin tinggi kita daya tauhidnya, apapun yang datang itu sampai kayak Umar harus bilang seperti kayak itu. Aku tak peduli kata-kata Umar yang terjadi pada menyenangkan atau tidak menyenangkan, karena yang dia lihat bukan fenomenanya, tapi dia yang mendatangkan itu semua. Nah, kalau itu sudah cinta sejati lah itu kalau begitu. Semoga kita sampai ke sana, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tenang, karena kita sepenuhnya ada dalam genggamannya, aman. Yang nggak aman tuh ketika kita menggenggam-genggamkan diri gitu, maksudnya pengen ngatur-ngatur sendiri, pasti runtuh, pasti kacau, pasti tersesat. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, genggam aku, genggam kehidupanku sepenuhnya, udah aman. Apapun yang terjadi, kita sudah tahu, oh ini sudah Allah atur kan, saya sudah menyerahkan diri saya, memang seperti ini harus hadapi dengan gagah perkasa dari dalam ya, dengan keyakinan bahwa pasti ada yang baik, pasti ada yang baik. Bismillah. And with that, we conclude our session of today for today. Semoga bermanfaat ya, semoga makin menguatkan langkah kita dalam mendekat pada Allah Ta'ala. Karena itu ujian cinta gitu ya, ujian cinta. Seorang syekh, sebagai penutup ada kisah nih, seorang syekh bilang cara dia memilih murid-muridnya yang betul-betul ingin mengikuti dia. Suatu hari dia tes tuh murid-muridnya, dia lemparin pakai batu kerikil. Ada yang menjauh, ngelutuk-ngelutuk, kok aku dilemparin? Murid-muridnya yang tersisa adalah yang, Syekh kenapa dilemparin batu, tapi dia tetap datang. Karena dia yakin kalau Syekhnya melakukan itu for a reason. Itu baru guru ya, Syekh. Coba Allah Ta'ala kadang menggenggam kita dengan bara. Panas, ya Allah, ini gak enak gitu ya, sakit ya Allah. Jangan lihat baranya, lihat tangan yang mendatangkan bara itu. Dia. Di balik itu ada sesuatu. Kita sedang disembuhkannya. Nah, kita sedang disucikan untuk sebuah kebaikan yang lebih abadi. Jadi stay positif, tetap husnuzon selalu sama Allah Ta'ala. Dia yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sharingnya. Semoga minggu depan kita lanjut. Mangga. Lanjutkan mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama.